Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini kembali ke akar Ibrani dari Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak orang pergi dan akan berkata, "Datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakub, dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dan Yerusalem." Nah teman-teman, setelah booming nama pribadi Yahweh, sekarang ini istilahnya kembali ke akar Ibrani. Semakin populer seiring semakin banyaknya penyembah Yahweh. Namun sangat disayangkan, istilah tersebut justru menyebabkan orang-orang Kristen dan Katolik yang belum menerima Yahweh jadi mundur. Istilah kerennya kontraproduktif, karena melihat istilah tersebut sehingga menimbulkan paradigma baru. Kembali ke akar Ibrani itu sesungguhnya bukanlah menjadi orang Ibrani, bahkan lebih dari orang Ibrani sendiri, melainkan konsep pemikiran tentang Tuhanlah yang direstorasi ke Ibrani, bukan ke Yunani, bukan ke Arab atau ke Cina atau ke bangsa-bangsa lain. Konsep pemikiran tentang Tuhan yang dianut oleh orang-orang Ibrani pun harus yang sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri, yaitu yang pertama, memanggil nama Tuhan yaitu Yahweh dengan benar. Karena kitab suci mengajarkan untuk memanggil dengan namanya, bukan dengan sebutannya. Hal itu sesuai dengan keinginan hati Elohim sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tawari 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 dan sebagainya. Sementara orang Ibrani telah salah pengertian sehingga nama Yahweh diganti menjadi sebutan, yaitu Adonai dan Hashem. Padahal tidak ada Tuhan yang bernama Adonai atau Hashem. Karena Adonai itu bahasa Ibrani, bukan nama, yaitu dari kata Ibrani Adon yang berarti Tuan, dan Ani yang berarti aku. Jadi Adonai itu berarti Tuanku. Sedangkan Hashem itu juga bahasa Ibrani juga, bukan nama, yaitu dari kata Ibrani Ha yang berarti itu, dan Sem yang berarti nama. Jadi Hashem itu berarti nama itu. Kemudian yang kedua, orang Ibrani yang belum menerima anugerah Tuhan, mereka menolak Yeshua HaMashiach sebagai Elohim. Sampai saat ini mereka sedang menantikan kehadiran Sang Mesias ke bumi. Sementara Sang Mesias yang sesungguhnya sudah mereka tolak dan disalibkan. Nah, saat ini Sang Mesias sedang kita nantikan untuk mengangkat kita semua saat rapture atau hari pengangkatan perjamuan kawin anak domba. Kemudian yang ketiga, sunat bagi orang yang akan terhisap menjadi keluarga Abraham. Sementara kita ini bukan keluarga Abraham, melainkan keluarga Elohim, yaitu sebagai anak. Memang ada hal-hal yang bisa dan boleh-boleh saja diikutin, namun tidak ada kaitannya dengan esensi keselamatan. Maksudnya kalau tidak diikutin berarti kalau mati kekal masuk neraka. Seperti pakai sisit, pakai talit, atau kipa, atau membawa tongkat sekalipun, karena keselamatan itu bertumpu kepada iman yang benar, yaitu kepada Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, bukan kepada aksesoris orang Ibrani. Nah teman-teman, jadi iman dan ketaatan kepada firman-Lah yang menyelamatkan kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.